Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Verena Mersyidizar. Saya bertindak sebagai pembicara 3 dari tim pemerintah perwakilan dari SMA Negeri 2 Ruteng Purang, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada mosi kebijakan pembelajaran daring efektif dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan. Penyebaran COVID-19 di dunia, di Indonesia lebih khususnya, itu sangatlah cepat. Dan ini sudah mempengaruhi semua aspek termasuk dunia pendidikan. Dampak besar bagi dunia pendidikan ialah terhambatnya berbagai kegiatan-kegiatan pembelajaran karena tidak adanya kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran daring adalah hal yang paling efektif agar proses pembelajaran akan tetap berjalan lancar. Alasan mengapa tim kami setuju pembelajaran daring efektif dalam masa pandemi COVID-19 ini, melalui pembelajaran daring ini juga kesehatan antara pendidik ataupun peserta didiknya bisa terjamin. Kita semua juga mengetahui bahwa COVID-19 ini sangat berdampak besar bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan penelitian, sebanyak 1.000 lebih sekolah yang menjadi klaster penularan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka. Berdasarkan data dari survei internal Kemendikbudristek, tercatat ada 1.303 sekolah menjadi klaster COVID-19 atau 2,77% dari 47.005 sekolah yang menjadi survei. Tercatat ada 7.287 guru dan 15.456 siswa terpapar virus corona. Satgas COVID-19 menyatakan 14% kasus COVID-19 terjadi di anak usia sekolah. Adapun tujuan pembelajaran daring ialah untuk memudahkan komunikasi penyampaian materi ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring pada umumnya diperuntukkan untuk metode ajar yang tidak tatap muka. Dengan adanya pembelajaran daring ini, proses pembelajaran di sekolah masih tetap berjalan lancar tanpa dilakukannya tatap muka antara peserta didik ataupun pendidiknya. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan, mengacu pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 akan terus bergulir jika kembali diadakannya tatap muka. Sama halnya dengan kasus yang menimpa SMA Negeri 6 Jakarta yang kembali ditutup karena ditemukan adanya siswa dan guru yang terpapar COVID-19 akibat diadakannya kembali proses tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran daring adalah solusi ampuh agar penyebaran kasus COVID-19 tidak terus bertambah. Sistem pembelajaran daring sendiri merupakan penerapan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan. Adapun dampak positif dari pembelajaran daring ialah, yang pertama, berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Yang ketiga, tidak beresiko bagi kesehatan peserta didik ataupun pendidiknya. Yang keempat, terjadinya hubungan baik dalam peningkatan pendidikan. Karena kalau siswa belajar dari rumah, ini bisa juga memudahkan orang tua untuk mengontrol konsep belajar anaknya. Mungkin
kita berpikir bahwa pembelajaran daring sangat merugikan banyak pihak, lebih khusus keluarga-keluarga yang tidak mampu. Di antaranya tidak memiliki kuota. Tetapi lebih dari itu, pemerintah telah memberikan solusi dengan memberikan bantuan kuota belajar terhadap siswa-siswa yang tidak mampu. Kesimpulannya, bahwa pembelajaran daring ini sangat efektif dan pembelajaran daring ini juga bisa membuat kasus-kasus COVID-19 di Indonesia berkurang dan bisa juga menjamin kesehatan antara peserta didik dan tenaga pendidiknya. Sekian saja dari saya, terima kasih.